Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, materi lari jarak pendek, lompat jauh, renang gaya dada, dan kebugaran jasmani. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi lari jarak pendek. Pengertian dari lari jarak pendek adalah jenis lari yang menggunakan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan yang telah ditentukan dari start hingga finish, guna meraih kemenangan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Pelari jarak pendek disebut sprinter. Aba-aba pada lari jarak pendek yaitu bersedia, siap, dan siap. Teknik lari jarak pendek dibagi menjadi 3 bagian, yaitu teknik pada saat start, teknik pada saat berlari, dan teknik pada saat finish. Teknik posisi badan pada saat lari jarak pendek adalah relax, dengan kepala segaris punggung, pandangan ke depan, dan badan condong ke depan. Teknik gerakan ayunan lengan pada saat lari jarak pendek adalah lengan diayun ke depan atas sebatas hidung. Siku ditekuk kurang lebih membentuk sudut 90 derajat. Yang kedua ada materi lompat jauh. Pengertian dari lompat jauh adalah cabang olahraga atletik di mana atlet mengkombinasikan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan untuk melemparkan dirinya dari papan tolakan. Jadi, sasaran atau tujuan lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke bagian letak pendaratan atau bak lompat. Lompat jauh sudah ada sejak 13 abad yang lalu, tepatnya pada 708 Masehi. Lompat jauh mulai menjadi bagian dari cabang olahraga di Olimpiade pada tahun 1896. Teknik lompat jauh terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada awalan dan berlari, yang kedua tolakan, yang ketiga melayang dan mendarat. Pada saat awalan dan berlari, posisi badan tegak lurus dan mempertahankan kecepatan. Pada saat tolakan, kaki di depan pinggul sedikit ke belakang, lemparkan lengan ke arah belakang dagu, serta pinggul saat mendorong papan tumpuan. Pastikan pandangan ke depan. Pada saat melayang, teknik langkah, teknik gantung, teknik tendangan, dan pukulan. Itu gerakan yang dilakukan pada saat melayang. Teknik mendarat. Kaki mendarat lebih dulu, berada pada posisi di depan. Materi yang ketiga adalah renang gaya dada. Renang gaya dada atau breaststroke yang biasa disebut sebagai renang gaya katak. Renang gaya dada adalah teknik berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Gaya dada merupakan gaya berenang yang paling populer. Gaya dada merupakan gaya renang yang paling santai untuk dilakukan. Pada tahap saat berenang, dimulai dari gerak tangan menggapai ke depan di bawah air kurang lebih 10-15 cm. Telapak tangan menekan keluar arah bawah ke belakang. Kedua siku ditekuk ke arah dalam hingga tangan secara bersama-sama memutar dan menekan di depan dagu, dan luncurkan kembali kedua tangan ke depan secara bersama-sama. Gerakan kaki, pengambilan nafas, dan lengan. Gerakan kaki dimulai dengan mengangkat tumit dan menarik bersama-sama ke arah pinggul. Dilanjutkan lagi dengan gerakan pengambilan nafas. Dilakukan saat tangan kira-kira berada setengah jalan waktu gerak menarik. Pada fase rotasi ini terjadi 2 jenis dorongan, yaitu dorongan buka keluar dan dorongan ke dalam. Setelah tangan terbuka, telapak tangan saling bertemu di dagu.
Lengan diletakkan lurus di atas kepala dengan kedua telapak tangan yang saling bertemu dan menempel. Tarik tangan ke samping kanan dan kiri, tetapi tidak perlu terlalu ke samping. Cukup tarik selebar bahu dan selebihnya tarik ke bawah. Pada saat akhir gerakan renang, gerakan badan, kedua tangan dan kaki lurus. Pandangan berpusat pada tangan hingga batas air berada pada alis mata. Yang terakhir ada materi kebugaran jasmani. Pengertian dari kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti, serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Manfaat kebugaran jasmani. Yang pertama, untuk meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja pada jantung. Yang kedua, untuk meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Yang ketiga, mencegah penyakit jantung, meningkatkan energi, mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh, meningkatkan kelenturan pada persendian. Unsur-unsur kebugaran jasmani: kekuatan, daya tahan, daya otot, kecepatan, kelenturan, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi. Tujuan kebugaran jasmani: meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung, meningkatkan komponen kelenturan, stamina, dan kecepatan, mempercepat pemulihan fungsi organ tubuh setelah berlatih atau pada kondisi tertentu. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Yang pertama ada push up untuk melatih kekuatan otot lengan, sit up untuk melatih kekuatan otot perut, back lift untuk melatih otot punggung, lari cepat 50 meter untuk melatih kecepatan bergerak, naik turun tangga untuk melatih otot kaki, shoulder press untuk melatih kekuatan otot lengan dan bahu. Kemudian yang terakhir ada leg squat bertujuan untuk melatih otot tungkai. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi kebugaran jasmani, renang gaya dada, lompat jauh, dan lari jarak pendek. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.